Pendaftaran Hakim Mahkamah Konstitusi yang akan diuji oleh DPR juga diikuti oleh politisi dari Komisi 3 DPR. Sejauh ini undang-undang yang mengatur tentang MK tidak melarang politisi untuk menjadi hakim MK, namun harus keluar dari anggota anggota partai maksud kami selama bertugas di Mahkamah Konstitusi. Jumlah hakim Mahkamah Konstitusi sesuai aturan undang-undang berjumlah 9 orang. Sementara bulan April mendatang, seorang hakim MK, Haryono, akan memasuki masa pensiun hingga harus dicarikan penggantinya. Saat ini tengah berlangsung pendaftaran hakim MK yang akan mengikuti uji oleh Komisi 3 DPR RI. Dari jumlah calon hakim yang mendaftar, terdapat politisi P3, Dimyati Natakusuma. Pendaftaran politisi untuk menjadi hakim MK ini mendapat tanggapan beragam karena dikhawatirkan terdapat kepentingan partai politik saat ia menjabat sebagai hakim. Terlebih kasus suap yang menjerat Ketua MK Akil Mukhtar yang tadinya berasal dari politisi membuat kekhawatiran masyarakat. Namun menurut Dekan Fakultas Hukum Untak Semarang Bambang Joyosumpeno, undang-undang yang mengatur MK tidak mensyaratkan politisi tidak diperbolehkan menjadi hakim. Selama ini terdapat beberapa politisi yang terbukti tidak melakukan pelanggaran selama menjabat hakim, seperti Jimli Asidiki dan Mahfud MD. Kita melihat dari aspek undang-undang Mahkamah Konstitusi, di situ tidak mengatur tentang adanya persyaratan anggota dewan untuk bisa mencalonkan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Meskipun kemudian di dalam perpunya itu diaturkan begitu. Tapi kenyataannya bahwa sampai sekarang ini dari praktek pendaftaran kemarin artinya masih dimungkinkan bahwa anggota partai politik atau anggota dewan itu bisa mencalonkan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. 9 hakim konstitusi menurut aturan undang-undang berasal dari 3 elemen, yakni 3 orang dari Mahkamah Agung, 3 orang dari DPR, dan 3 orang dari pemerintah. Untuk bersidang setidaknya melibatkan 7 orang hakim. Sehingga diharapkan setelah Hakim Haryono pensiun April mendatang sudah mendapatkan penggantinya sehingga tidak mengganggu kinerja Mahkamah Konstitusi. Serindah Lestari dan Edi Supriyadi, TVRI Stasiun Jawa Tengah. Saudara, awal bulan Agustus mendatang sistem peradilan pidana anak akan menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan tidak lagi menerapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97. Undang-undang yang baru ini lebih menyelesaikan permasalahan dengan mengutamakan keadilan bagi anak yang masih memiliki masa depan yang panjang. Penyelesaian kasus hukum yang melibatkan anak di pengadilan anak selama ini menerapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang mengutamakan pembalasan atau hukuman bagi anak. Namun kenyataan yang ditemui, tingkat kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban setiap tahun semakin tinggi. Hingga bulan Februari tahun ini sebanyak 3.000 lebih anak dipenjara dan hampir 2.000 ditahan. Dari jumlah tersebut,
terdapat juga anak-anak perempuan. Mengingat anak yang melakukan tindak pidana bukan hanya menjadi pelaku, namun korban dari sistem pendidikan dan pola asuh yang diterima dari lingkungannya, mulai bulan Agustus tahun 2014, Pengadilan Anak lebih mendekatkan pada keadilan kepada anak dengan melibatkan orang tua, korban, dan saksi dalam mencari penyelesaian masalah atau dengan pendekatan restoratif justice dan diversi. Hal ini diangkat oleh Pusat Kajian Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Fakultas Hukum Untak Semarang dalam diskusi yang melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Diharapkan ada satu kesamaan keterpaduan mindset persepsi dari aparat penegak hukum atau yang terlibat di dalam satu sistem peradilan pidana anak ini. Kita utamakan adalah kepentingan anak ini. Apakah kalau itu pidana akan bisa dijadikan faktor penjeraan bagi yang bersangkutan, atau apakah akan meningkatkan kualitas perbuatan yang bersangkutan menjadi kejahatan atau menjadi residivis? Ini yang tidak kita inginkan. Treatment meskipun mereka bersalah gitu ya, tapi kita tidak dalam kerangka menghukum atau membalas sebagai ini, tapi bagaimana kita upaya memulihkan anak itu supaya baik. Karena mereka hidupnya masih panjang ya, dan hak-haknya juga harus dipenuhi. Dia perlu kita ambil tindakan yang lebih mendidik, yang lebih untuk mengembalikan kepada kondisinya semula. Deputi Perlindungan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Mujiati menambahkan, aparat penegak hukum dan masyarakat harus disiapkan agar anak yang terlibat masalah hukum tetap dapat memiliki masa depan yang baik. Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah anak terlibat dalam kasus pelanggaran hukum. Serinda dan Nawa, TVRI Stasiun Jawa Tengah. Saudara, anak yang berkonflik dengan hukum harus tetap mendapatkan perlindungan sesuai harkat dan martabat yang melekat dalam dirinya. Sistem peradilan anak yang akan diterapkan bulan Agustus mendatang lebih menekankan keputusan yang berkeadilan di luar pengadilan untuk melindungi hak anak tersebut. Anak merupakan penerus generasi bangsa yang harus dibina tidak hanya oleh kedua orang tuanya, namun lingkungan dan pemerintah. Jika terdapat anak yang bersentuhan dengan masalah hukum, semata-mata bukan kesalahan anak tersebut, melainkan kesalahan orang tua dan lingkungannya karena tidak memberikan pendidikan yang selayaknya bagi anak tersebut. Anak yang terlibat tindak pidana tidak hanya dilihat dari segi pelaku, namun ia juga menjadi korban dari sistem yang salah dari lingkungan terdekatnya. Sistem peradilan pidana anak yang akan berlaku bulan Agustus mendatang, penyelesaian masalah hukum tidak lagi difokuskan pada kepastian hukum, namun lebih pada keadilan kepada anak. Undang-undang yang akan diberlakukan yakni nomor 11 tahun 2012 yang akan menyelesaikan perkara pidana anak dengan pendekatan kepada korban, keluarga, dan pihak lain dengan menekankan pemulihan kembali ke keadaan semula, bukannya pembalasan dengan menghukum anak ke dalam sel penjara. Hal ini telah dilakukan di sejumlah pengadilan negeri di Indonesia seperti di Stabat dan Cibinong. Paradigma restoratif justice. Jadi anak ditangani dengan pendekatan keadilan yang menekankan kepada pemulihan. Nah, di Pengadilan Negeri Stabat kami juga telah menyediakan sarana prasarana berupa sidang ramah anak, ruang tunggu ramah anak. Anak tidak berada di dalam jeruji besi, akan tetapi ditempatkan di ruang khusus, dan juga telah menyediakan ruang telekonferensi untuk korban maupun saksi anak. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Dewi, menambahkan perangkat hukum juga harus disiapkan jelang pemberlakuan undang-undang yang baru seperti hakim anak, jaksa khusus anak, dan ruang pemeriksaan yang ramah anak. Di Jawa Tengah, hanya LP Sukoharjo yang memiliki tempat khusus pidana anak. Itu pun sudah tidak layak karena merupakan peninggalan zaman Belanda. Serinda Lestari dan Nawa Kripna, TVRI Stasiun Jawa Tengah.